Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi strategi MSDM. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM juga dapat diartikan sebagai suatu usaha, kerja, atau jasa yang diberikan dengan tujuan melakukan proses produksi. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. SDM bukan hanya sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah baru di luar sumber daya manusia, human resources, yaitu modal manusia, human capital. Tujuan MSDM, manajemen sumber daya manusia, memiliki beberapa tujuan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa tujuan MSDM. Tujuan organisasi. Tujuan ini ditujukan untuk mengenali keberadaan MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. MSDM membantu para manajer dalam menangani hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Tujuan fungsional. Tujuan ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan yang dapat memperingtinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Tujuan manajemen. Tujuan ini adalah sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuannya ini mengenalkan bahwa MSDM itu ada. Organisasi dalam MSDM. Organisasi dalam SDM mengacu pada bagaimana sumber daya manusia dikelola dan diatur dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi SDM. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah tercapai. Peran SDM. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan fungsi tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain, dan tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya, maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keahlian. Peran dan fungsi MSDM sangat penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada SDM yang memadai, secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Fungsi-fungsi SDM. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen SDM yang dijelaskan dalam beberapa sumber. Yang pertama, mengatur keanggotaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisa jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk ke dalam fungsi ini. Yang kedua, evaluasi performa. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan tiap SDM melakukan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Evaluasi kinerja juga dapat membantu perusahaan dalam menentukan kenaikan gaji, promosi, atau bahkan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Fungsi ini berusaha dengan kompensasi atas kinerja yang telah diberikan oleh para SDM.
yang juga akan berkaitan dengan kepuasan serta keuntungan yang telah diterima oleh perusahaan. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning adalah proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM dengan tujuan perusahaan. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Berikut adalah tahapan proses perencanaan SDM secara umum. Yang pertama, menilai kapasitas SDM saat ini. Melakukan studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Memasukkan berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya ke dalam pertimbangan. Mengembangkan strategi untuk merekrut, mempertahankan, dan melatih karyawan baru, menyelaraskan strategi perusahaan dengan employment planning, mengevaluasi dan menyelesaikan rencana SDM. Pengorganisasian SDM. Pengorganisasian SDM adalah proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengorganisasian meliputi SDM. Tujuan dan struktur organisasi. Tujuan organisasi mempengaruhi pengorganisasian karena organisasi harus berorientasi pada tujuan organisasi. Tujuan organisasi mempengaruhi pengorganisasian karena organisasi harus berorientasi pada tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mempengaruhi pengorganisasi karena struktur organisasi mengatur pembagian tugas dan wewenang dalam suatu peta konsep organisasi sederhana. Manajemen SDM merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian atau pengarahan. Ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia ditempatkan pada bagian fungsi pengorganisasian. Antara lain karena kegiatan dalam manajemen SDM terkait dengan kegiatan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam bagian-bagian dalam organisasi, dan pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dilaksanakan jika alokasi SDM telah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian SDM juga penting untuk memastikan perkembangan perusahaan karena SDM merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan beberapa fungsi manajemen yang terkait dengan pengorganisasian SDM antara lain yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau disebut actuating, yang keempat pengawasan yang controlling. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses dinamis, dengan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen, subsistem, dan penentuan hubungan-hubungan. Pengarahan SDM. Fungsi pengarahan manajemen sumber daya manusia meliputi pengembangan kebijakan dan prosedur, pemantauan kinerja pegawai, dan membangun budaya organisasi. Tujuan dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan karyawan bekerja sesuai standar organisasi, tujuan organisasi, dan mencapai tujuan organisasi. Pengendalian SDM. Pengendalian SDM adalah
hal yang menjamin dilaksanakannya strategi organisasi secara efisien dan efektif. Dalam bidang sumber daya manusia, pengendalian SDM bertujuan untuk mengukur dan memperbaiki pelaksanaan kerja bawahan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa contoh pengendalian SDM yang dilakukan di berbagai bidang. Yang pertama, perguruan tinggi. Manajemen sumber daya manusia, perguruan tinggi harus profesional dan menghasilkan SDM yang berkualitas agar perguruan tinggi tersebut dapat berkembang dengan maksimal. Yang kedua, rumah sakit. Analisis sistem pengendalian sumber daya manusia pada rumah sakit bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi alokasi anggaran SDM. Yang ketiga, bank. Sistem pengendalian sumber daya manusia pada bank dilakukan melalui standar operation produk atau disingkat SOP, dan pengendalian internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, kesehatan. Pengendalian sumber daya manusia pada bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan disiplin kerja pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan dan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. Beberapa fungsi dari pengembangan SDM adalah pelatihan dan pengembangan, peningkatan produktivitas dan pengembangan budaya organisasi. Strategi yang efektif dalam pengembangan SDM adalah efisiensi, meningkatkan produktivitas dan inovasi produk. Manfaat dari pengembangan SDM adalah meningkatkan kompetensi kinerja dan komitmen karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat di antara karyawan. Pengembangan SDM dilakukan melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan secara sistematis dan terorganisasi. Peran SDM. Peran SDM dalam suatu organisasi meliputi perantara antara organisasi, karyawan, dan pemberi kerja. Agen perubahan dalam organisasi militer strategis dalam merumuskan dan melaksanakan strategi organisasi, dan manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola mereka. Sumber daya manusia dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.